Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Halo Pak Gede. Halo juga. Pak Gede dari mana nih kok rapi nih? Oh ini Pak, saya baru dari kantor. Ini orang kantoran. Ada pertemuan tadi di kantor. Wah asik nih. Kira-kira enak ya kerja di kantoran Pak? Tidak juga Pak. Enak kan di luar kantor, bebas. Di mana saja mau beraktivitas aman. Kok bisa begitu Pak Gede? Saya pikir orang kantoran itu enak karena tidak kepanasan, ruangan ber-AC, sepertinya nyaman lah, beda dengan kita yang kerja di luar Pak. Tidak juga Pak Jamal. Kayaknya sih lebih enak bebas di luar kantor. Gitu ya. Apa saja bisa kita lakukan. Iya benar juga sih. Kadang jenuh ya. Jadi ya terkait dengan rutinitas pekerjaan yang jadwalnya padat sekali Pak. Tidak terikat ya. Ya begitu. Oh gitu ya. Saya pikir sih orang kantoran itu lebih enak kerjanya gitu. Enggak juga Pak. Gitu. Kalau kita justru di luar kantor bisa lah refreshing gitu kan sebenarnya. Iya Pak, benar juga sih. Emang di kantor sistem kerjanya bagaimana Pak? Apakah ada hitungan jam lemburnya? Ya tergantung kantor masing-masing sih. Ada yang hitungannya ada liburnya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitulah ya. Begitu ya? Iya. Ini soalnya dulu saya pernah dengar cerita teman saya ada bos-bosnya yang sering manfaatkan karyawannya. Dan juga sering ada korupsi katanya segitu. Benarkah begitu Pak Gede? Wah kalau begitu, saya nggak tahu ya. Tapi ya kasihan ya teman Pak Jamal kalau di kantor kerjanya ada yang korupsi. Ya kasihan tenaga kerjanya kalau gitu ya. Iya benar Pak Gede. Apalagi ada berita yang viral nih. Ada pemegang proyek korupsi dan curang. Ada juga tenaganya dipaksa untuk kerja untuk mencapai targetnya. Itu ya. Nah, tapi upahnya tidak disesuaikan Pak. Wah itu biasanya ya begitu. Kalau kadang-kadang di kantor kalau ada yang curang atau di proyek, ya pastinya saling mengkhianati kalau begitu. Kok Pak Gede tahu? Saya juga pernah dengar sih kayak gitu. Pokoknya banyaklah yang curang Pak. Ya itulah Pak, ada saja yang curang kalau sudah ambil proyek gitu ya, apalagi proyek besar gitu ya. Benar Pak Gede, itu sudah pasti korupsinya juga tidak tanggung-tanggung kan, apalagi proyeknya besar ini. Kalau sudah main uang yang sangat besar itu rentan Pak. Rentan sekali itu biasa, Pak. Apabila dengan nilai-nilai yang tinggi. Nah itu. Ada cara menggelapkan uangnya kan ada saja caranya. Ada saja Pak. Caranya ya. Benar Pak. Seperti yang kita bahas tadi, sering juga karyawannya dimanfaatkan untuk tenaga kerjanya gitu katanya Pak. Ya itu benar Pak Jamal. Kalau orang korupsi itu tenaga kerja yang kasihan. Iya kasihan. Ya pastinya banyak yang dirugikan kan di pihak-pihak lain kalau orang sudah korupsi itu kan. Iya benar Pak. Tapi yang parah ini bahkan ada istilah yang mengatakan dalam dunia kerja di pemerintahan, korupsi itu sudah menjamur katanya Pak. Bahkan korupsi itu sudah saling berkaitan. Ya yang namanya berjamur saling terkaitan di sini, korupsi sana sini itu berarti ya itulah Pak. Kalau sama-sama terlibat dengan yang namanya korupsi itu sudah susah ditegur ya. Karena saling terkait. Itu yang jadi masalah. Nah itu mungkin bisa saja jadi begitu. Makanya kalau sudah saling terlibat, mereka tidak berani untuk menuduh yang lain. Ya, satu karena dengan yang lain mereka sama-sama terlibat, jadi tidak berani mengorbankan yang lain kan gitu. Makanya tenaganya dimanfaatkan untuk korupsi-korupsi seperti itu. Ya, itulah Pak namanya sifat curang.
Kadang kalau sifat curang, korupsi itu rela melakukan hal yang jelek atau jahat itu demi kepentingan sendiri, Pak Jamal. Benar sekali, Pak. Jadi tenaga kerjanya dimanfaatkan ini Pak juga pengalaman saya pernah dengar ada dua perusahaan. Jadi dia bekerja sama dengan satu proyek. Perusahaan itu khusus material. Perusahaan di mana, Pak? Dan yang satunya ini khusus menyiapkan tenaga kerja. Terus bagaimana kelanjutannya? Jadi ketika perjanjian disepakati, proyeknya mulai bekerja. Jadi perusahaan yang bagian material itu menaikkan harga. Wah, ini sudah nggak baik. Itu dia, menaikkan harga dan bahan-bahannya berbeda dari kesepakatan mereka awal. Emang kesepakatannya bagaimana awalnya, Pak? Ya, harga material sudah disepakati sesuai dengan perjanjian. Lalu tiba-tiba proyek itu menaikkan harga. Nah, itulah ya singkat cerita. Jadi ribut lah ya, Pak. Ribut lah ya. Nah, itu sudah jelas kesepakatannya, tapi kok bisa berubah harganya? Gimana itu, Pak? Itu kembali lagi lucunya itu kan mereka menaikkan harga material tanpa komunikasi. Itu jadilah lagi kecurangan gitu lah singkat cerita. Hampir semua jenis bahan ya dinaikkan. Ya itu. Terus bagaimana dengan proyek tersebut? Apakah masih berjalan itu proyeknya, Ya, Pak? masih, tapi sekarang diambil alih oleh perusahaan material itu sendiri. Waduh, ini curang tenaga sekali kerjanya nih, Pak. diambil semua. Aduh, ini sudah sangat curang ini, Pak. Nah, itu cara merebut proyeknya ini kok sangat licik sekali. Memang begitu, Pak Jamal. Ini rekan kerja sendiri bisa mencurangi temannya sendiri, kan itu. Apalagi orang lain, Pak ya. Wah, itu licik, curang. Itu mengorbankan teman itu biasa. Sudah biasa. Bagi orang-orang yang tertentu yang senang dengan kecurangan. Iya. Wah, ini licik dan curang. Ini sudah mengorbankan teman sendiri hanya demi uang nih, Pak. Ini udah luar biasa ini. Iya, kita mesti berhati-hati, Pak, dengan berbisnis agar tidak terjerumus dengan permainan-permainan yang kotor seperti itu. Benar. Pak. Jadi kita hati-hati sekarang. Orang kelihatan baik tapi justru berbahaya. Nah, itu, Pak. Ada ilustrasi yang pernah saya dengar. Gimana, Pak? Gimana itu ilustrasinya? Serigala, Pak, pernah dengar? Serigala. Ya, tahu, Pak. Tahu. Gimana, Pak? Serigala itu kelihatan binatang yang kalem. Iya. Tetapi sesungguhnya dia bisa mematikan mangsanya. Iya, benar, Pak. Kalau kita lihat ya, serigala itu kan hewan yang suka ngumpul. Tetapi demi kekuasaan itu mereka saling serang. Nah, itu dia. Jadi siapa yang menang, dia yang akan menguasai lingkungan sekitar. Itu yang saya perhatikan dari serigala, Pak. Itu dia. Wah, kayaknya Pak Jamal ini sangat meneliti hewan lagi nih. Tahu sekali hal-hal seperti itu. Saya juga perhatikan perilaku serigala itu memang kadang-kadang dia berteriak, mengaum, manggil temannya itu, Pak. Memanggil teman, lalu dia bisa memangsa teman sendiri kan itu. Serigala itu. Iya. Benar, Pak Gede. Sama halnya kayak kita sekarang kan istilahnya kita mempersilahkan orang masuk rumah sendiri. Ya. Tetapi orang itu membobol rumah kita itu, Pak. Nah, itulah. Itu kejadian seperti itu. Itu sifat yang tidak baik. Nah, itu karakter yang dosa, yang penuh dengan kegelapan. Kalau dibilang hal-hal seperti itu, orang itu gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, itulah. Semua gelap. Hanya karena sesuatu ada tujuan yang lain. Nah, itu dia. Benar, Pak Gede, kalau sudah dikuasai karakter dosa, semua pandangan menjadi gelap dan kabur. Tidak ada lagi yang terang kan gitu. Benar. Jadi sulit untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi hampir semua sama jadinya. Nah, itu dia. Itulah sifat dosa, Pak Jamal. Dosa membuat kita lupa dengan hal yang benar. Nah, itulah. Dan hal yang baik gitu kan. Yang baik ya. Ya emang sih, Pak, saya juga pernah baca. Ada satu tulisan, katanya gini, 99,999% katanya. Wah, banyak manusia sekali. Menyukai yang jahat. Tanpa diajarin pun sudah nyata sendiri katanya. Menurut saya itu ada benarnya. Rupanya melalui pikiran dan perkataan gitu katanya, Pak. Itu bacaan yang cocok gitu menurut saya. Jadi Pak Jamal suka baca juga ini rupanya ya. Tidak juga, Pak Gede. Waktu itu kan sempat baca buku.
Dan memang tulisannya pas seperti itu gitu. Jadi saya keingat ketika kita membahas tentang hal curang, memeras dan korupsi gitu Pak. Wah, saya juga harusnya banyak membaca nih supaya dapat pengetahuan seperti yang Pak Jamal. Dia suka membaca ini. Tapi kayaknya sering sekali akhir-akhir ini sibuk sekali ini, nggak sempat baca buku saya ini Pak. Tidak juga Pak, justru saya terinspirasi karena Pak Gede. Karena setiap kita ketemu, saya melihat Pak selalu membawa buku gitu. Walaupun saya tidak tahu apa isi bukunya. Oh iya, memang saya selalu bawa buku Pak. Nah itu yang saya perhatikan Pak. Biasalah untuk melatih daya ingat. Kan saya sudah umur ini. Sebenarnya membaca itu membuat ingatan baik. Iya. Benar juga Pak Gede. Tapi kan pastilah ada kalimat inspirasi yang Pak Gede tahu. Ya bagi-bagilah supaya saya dapat hal-hal baru lah. Ya Pak Jamal, ini saya juga ada bagian satu nasihat yang pernah saya baca dari salah satu kitab suci ya. Gimana nih Pak? Gimana ini nih, ada coba? Katanya begini. Orang yang suka berbuat jahat adalah orang yang membenci kebenaran. Dan senang dengan perbuatan jahat atau dosa. Gimana itu Pak? Hal ini sama dengan yang kita bahas. Gimana Pak? Orang yang membenci kebenaran itu atau senang dengan korupsi itu udah otomatis senang dengan kejahatan. Gitu. Itu sudah pasti ya. Wah ini benar sekali, saya sangat setuju Pak. Ya. Karena senang dengan kecurangan, makanya hidupnya jadi curang gitu ya. Itu dia intinya. Jadi seandainya dia benci kecurangan, pasti tidak mencurangi orang lain gitu ya Pak ya. Itu benar, benar sekali. Makanya lebih baik benci dosa supaya kita tetap hidup benar dan baik. Makanya kita supaya tidak merugikan orang lain gitu. Iya. Siapa, saya akan ingat saran ini dan terima kasih untuk inspirasi baru yang Pak Gede bagi untuk saya hari ini. Baik. Jadi gini, mari kita sama-sama lah ini saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita nggak terjerumus dalam hal-hal korupsi. Saya setuju itu Pak. Siaplah kita sama-sama belajar nih ya supaya semuanya aman. Kita usahakan. Ini sudah waktu Pak ya. Oh iya, memang Pak mau kemana ini? Saya mau lanjut ke kantor ini sedikit ya, karena saya harus break dari kantor, saya keluar siap. mencari angin gitu. Ya sabar lah Pak di kantor. Harus begitu. Iya, selamat siang Pak, selamat siang. Yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.